semua doa-doa yang di sini ya, semua cita-citanya. Nah, kembali ke impian. Ketinggalan saat itu. Di sini haji dan umroh, biaya umroh ada 25 juta, kemudian biaya haji 35,2 juta. Ada lagi yang namanya biaya haji khusus, itu 200 juta. Biaya haji khusus itu biaya yang haji yang tanpa menunggu kuota. Daftar, bayar, langsung dilepaskan berangkat. Nah, itu 200. Ada lagi impian-impiannya itu ingin rumah. Siapa yang nggak mau ya? Saya aja yang udah rumah masih pengen punya rumah, apalagi anaknya 8 gitu kan, bayangkan tuh pengen rumah kayak gimana gitu. Mobil, siapa sih yang nggak mau ya punya mobil, walaupun istilahnya bukan untuk dipakai sendiri. Kita dengan mobil itu bisa membantu tetangga kita yang misalnya lagi butuh ke rumah sakit atau kemana gitu ya. Nah ini pasti ini di sini semua pasti menginginkan itu. Topi wisudanya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memakai sebuah topi sejarah ini gitu ya, dari seseorang. Ada yang membutuhkan 3 tahun, ada yang membutuhkan 4 tahun, ada lagi yang melanjutkan bahkan membutuhkan 10 tahun, ada yang walaupun sudah usia di atas saya, ada yang masih kuliah ya bunda ya, luar biasa. Ada yang sampai S berat itu. Nah, ini saya agak ngebut ya, nggak apa-apa ya. Solusinya kita harus bisa mengatur finansial kita. Tinggalin lah hawa-hawanya misalnya rumah-rumah atau itu kebutuhan itu kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian, dan ini harus bisa. Kalau tidak bisa mengatur ini sangat sulit gitu ya. Nah ini di sini kebutuhan pokok 60%, terus kemudian disisihkan 10% tabungan dan investasi, 10%-nya itu lifestyle. Apa itu lifestyle? Gaya hidup. Perlu nggak gaya hidup? Perlu. Tapi ada tapinya gitu ya. Nah itu caranya hanya 10%, tidak lebih dari 10%. Kalau misalnya lebih dari 10% udah sulit gitu ya. Allah itu akan memberikan kita sebuah kecukupan. Kan dalam ayat Al-Quran itu Allah memberikan kita itu pagi, malam gitu ya, terus panjang, pendek, apalagi semua berpasangan ya, lebih dan kalau dari harta lebih dan kurang, lebih dan cukup. Di Al-Quran itu dikatakan Allah memberikan kekayaan kepada kita, kelebihan dan kecukupan, bukan kekurangan. Jadi jangan menyalahkan Allah kalau misalnya kita merasa kurang uang, terus terima gaji sampai lebih kurang sebulan ada yang seperti itu. Hati-hati, jangan menyalahkan Allah. Nggak memberikan kekurangan, melainkan Allah memberikan kecukupan. Apa yang menyebabkan kekurangan? Padahal Allah memberikan kecukupan. Gaya hidup 80%. Itu dia. Belum gajian.
Jadi itu yang harus dipertahankan. Bahkan daripada lifestyle yang harus ditingkatkan itu G-Swap boleh. Itu kita harus yakin kok, jangan setengah-setengah. Ketika kita memberikan ridho lillahi ta'ala, insya Allah besok, lusa, atau kapanpun itu diganti sama Allah yang lebih dari ya, kadang kita tidak sadar. Dan justru itu sebetulnya harta yang akan kita bawa kelak ke akhir kehidupan kita. Itu harta yang sebetulnya yang kita bawa. Kadang kita punya uang 100.000 dikemaskan 100 rupiah atau 1.000 rupiah, 99.000-nya habis. Padahal yang 1.000-nya itu yang akan kita bawa. Kalau ada orang yang bilang harta mah dibawa mati, salah. Hilangkan mindset harta dibawa mati. Kita wajib bekerja, kita harus punya penghasilan walaupun kita perempuan. Ya, tinggal atur-atur saja itu strategi teknisnya bagaimana dengan suami. Yang jelas kita harus untuk apa? Untuk kita bawa mati. Bagaimana caranya kita membawa harta kita mati? G-Swap. Salurkan ke badan G-Swap. Dengan itu nanti bekal kita. Ya. Terus kemudian 10%-nya lagi darurat. Harus. Kita tidak tahu aktivitas kita banyak, besok lusa ternyata badan kita drop. Kita butuh ya walaupun tidak pergi ke dokter, walaupun misalnya pergi obat herbal, beli obat herbal, diberikan ada dana itu 10% dana darurat. Atau apalagi kita tidak mengharapkan sakit, tapi ada tetangga kita datang kepada kita, tok, warni kan ambilkan ke ancaman ke ayah beas, darurat bukan? Darurat. Wajib kita bantu. Wajib. Jika kita tidak memberikan, dosa buat kita. Apalagi dia sudah datang sendiri. Gitu kan? Apalagi kita di rumah ada dana darurat itulah yang kita gunakan. Gitu ya. Manfaat penghasilan kita lebih manfaat, insya Allah. Jadi mulai hari ini bisa diatur 60% kebutuhan pokok, 10% tabungan dan investasi, 10%-nya lifestyle, 10%-nya G-Swap, dan 10%-nya adalah darurat. Lebih dari 10% lifestyle, tahan dulu. Wah, saya mau beli baju ini harganya 1 juta, harganya 10%, katanya 100.000. Tahan dulu. Bulan nanti lagi, kumpulkan dulu. Insya Allah, ya. Dicoba. Tabung uang, deposito, atau emas ya. Saya akan sebut ya. Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Ada yang tahu apa itu inflasi? Inflasi itu uang 100.000 dulu setahun yang lalu dengan uang 100.000 sekarang sama, nolnya sama 100.000, tetapi nilainya, kekuatannya beda. 100.000 dulu kita bisa beli apa? Banyak. 100.000 sekarang kita bisa beli apa? Itulah inflasi. Dan ternyata inflasi itu bukan tiap tahun naiknya, kalau kita hitung-hitung tiap hari kita lagi tidur, inflasi itu terus berjalan. Itulah makanya dikatakan oleh sebagian orang, inflasi itu adalah sebuah kejahatan yang legal. Artinya legal, kita nggak bisa mengganggu, nggak bisa menggugat ke siapa, gitu ya? Siapa yang menentukan inflasi? Mereka-mereka yang punya kebijakan dalam bidang moneter. Siapa itu? Misalnya, ya itulah ya. Nah, di sini bagaimana pertumbuhan tabungan di bank? Kalau kita menabung di bank 1 juta, dia miwe selama 1 tahun. Habis.
Kelihatan kawan-kawan. Tahun 2007 saya punya uang 1 miliar. Saya masukin tuh ke bank. Di bank bunga maksimal 10% per tahun. Kemudian berlaku bunga berbunga atau rollover. Jadi sudah berbunga dilipatkan lagi bunganya. Hanya berlaku seperti itu. 5 tahun kemudian tahun 2012 yang tadinya 1 miliar menjadi 1,64 miliar. Untuk apa rugi? Untuk dari 1 miliar menjadi 1,64 miliar. Berarti untungnya sekitar 600 juta sekian, 640 miliar. 640 juta. Nah, kemudian lihat sisi kanannya. 1 miliar yang tadi di tahun 2007 itu saya belikan semua emas. Emas pada saat itu bergeraknya 550. 1 miliar dibelikan tuh semua. Dapat berapa gram? Sekian gram kan? Dapat 5 kilo. 1 miliar di tahun 2007 itu dibeli satu emas dapat 5 kilo, kawan-kawan. Biasanya saya dapat tuh emas yang 5 kilo tadi itu saya endapkan. Sama dengan tadi deposito 5 tahun diendapkan sampai tahun 2012. Di tahun 2012 yang 5 kilo itu saya jual. Saya cairkan itu emas. Di tahun 2012 emas harganya sekian. Didapatnya 2,75 miliar. Bandingkan dengan yang kiri. Berapa tadi yang di bank? 1,64 miliar. Disimpan di emas menjadi 2,75 miliar. Berapa hilangnya? Hilangnya 1 miliar. Selisihnya
5.000 per gram itu adalah 174 gram. Tahun 2006 ONH naik, tadi mah 23.500.000, sekarang mah 2006 26.500.000. Berarti naik berapa? 3 juta. Naik 3 juta. Harga emas 1 gram di tahun 2006 175.000. 26.500.000 dikonversikan ke emas yang pada saat itu harga 1 gramnya 175.000 itu menjadi 151 gram. Ketangkap gak? Ketangkap ya? Oh, 26.500.000 lamun dikana emas teh jadi 151 gram. Sedangkan tadi 23.500.000 dikana emas 174 gram. Nah, terus tiap tahunnya seperti itu. Di tahun 2013 biaya ONH berapa? 33.800.000. Harga emas tahun 2013 pas 500.000 per gram. Nah, 33.800.000 dikonversikan ke emas yang pada saat itu harga per gramnya 500.000 menjadi 68 gram. Dan sekarang mau tahu berapa gram dibutuhkan untuk pergi ONH? Agustus tahun 2020 34 gram itu. Insya Allah ya. Jadi mending nabung emas. Sekarang terbuka ya, terbuka mindset. Tapi ingat, emas itu ada macam-macam. Ada emas perhiasan, ada emas batangan. Jangan kata aku juga mau emas. Terus beli emas doang, lalu ngomong gaya Allah. Tidak seperti itu. Nah, kalau emas perhiasan berbeda dengan emas batangan. Kalau emas perhiasan itu dia ada campurannya, terus bukan masalah campurannya juga sih, penyusutan harga ketika dijual lagi dapat keuntungan emas perhiasan. Apalagi kan memang sebetulnya emas itu yang berlaku itu harga jual. Ketika kita menjual itu harga jual itu yang disediakan dengan buy back. Rata-rata kalau toko emas, apalagi toko emasnya Cina tuh, itu nggak ngasih tahu ke kita, oh ini harga buy backnya sekian, enggak. Mau-maunya dia memainkan harga, yang penting dia untung. Jadi namanya bukan nabung emas perhiasan, melainkan nabung emas batangan, lubang mulia 24 karat. Gitu ya. Sampai sini terbuka lah ya, udah ya. Nah, hadirlah EOA Gold. Udah pada lihat belum EOA Gold itu yang kayak gimana? Di gambar doang, mau lihat aslinya nggak? Mau. Ada beneran aslinya. Kebetulan bisa. Kadang ya, ketika kita menawarkan emas itu ada yang bilang begini, boro-boro beli emas, beli beras aja sekarang Tuhan. Coba mulai sekarang kita keluarkan mindset-mindset seperti itu. Keluarkan mindset-mindset seperti itu. Ingat, Allah itu maha kaya. Dan kalau kita mempelajari ilmu makhluk rezeki ya, otak kita itu seperti proyektor. Apa yang ada di otak kita, apa yang ada di proyektor, dia menampilkan isi yang sedang difokuskannya ya. Itulah seperti itulah. Apa yang ada di otak yang akan ditampilkan di kenyataan itu. Jadi kalau misalnya mindset kita boro-boro mau emas dan beas oke. Gitu kan nanti. Yang terjadi itu kan seperti itu terus. Serius. Ya, serius. Serius.
kita perbuat. Buatlah Allah jatuh cinta pada kita. Itu kunci namanya. Buatlah Allah jatuh cinta pada kita. Bagaimana caranya supaya Allah jatuh cinta pada kita? Itu kunci nomor 1. Jadi sekarang bilangkan mindset boro-boro. Jangan. Allah itu berdasarkan persangkaan yang baik. Ya 5 gram. Ya. Ini ada dengan keping ini sudah bisa berangkat umroh. Dengan keping ini sudah bisa berangkat umroh. Mau punya? Mau banget. Mau banget. Ayo saya mau di estafet. Sekarang kita ada strateginya. Kita tidak bisa langsung beli ini segini kan? Ada strateginya. Bagaimana? Belilah dulu yang kecil-kecil. Nah, ada yang 1 gram, ada yang 0,5, ada yang 0,2, bahkan ada yang 0,1. Gak apa-apa. Kita misalnya ditakdirkan 1 bulan beli 0,1, gak apa-apa. Dengan komitmen kita yang kuat, Allah mengetahui niat kita, insya Allah akan dipermudah. Yang tadinya 1 bulan hanya 0,1 akan ada jalannya. Jadi 1 bulan itu jadi 2 kali 0,1. Kalau 0,1 itu harga berapa? Nah, 0,1 itu harga berapa? Beli 0,1, kumpulkan. Sudah 5 biji, tukarkan dengan 0,5. Tidak nambah lagi biaya, walaupun harga emasnya sudah naik. Sudah 10 biji nih 0,1-nya, tukarkan dengan yang 1 gram. Terus begitu, kan? Bukan tapi beli emasnya. Terkumpul dari tadi 0,1 ada 10, terkumpul lagi jadi 1 gram. Dikumpul terus, yang 1 gram tadi ada 1 keping, ada 5 gram, tukarkan ke 1 keping. Terus seperti itu. Insya Allah. Komitmen dari sekarang. Insya Allah dipermudah. Niatkan untuk tadi, untuk impian-impian tadi, untuk menggandeng orang tua ke tanah suci, untuk wisuda, untuk menjadi tahfiz. Niatkan. Insya Allah. Muncak sudah mana sih? Mungkin pasti kalau Allah sudah melihat ketulusan kita, niat kita sudah betul-betul tulus, dan komitmen kita insya Allah dipermudah, dan bahkan akan dipermudah lagi dengan jalan yang lain, yaitu dengan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Ya, ada banyak jalan menuju Roma. Itulah kuncinya. Ada banyak jalan menuju Roma. Kuncinya itu buat Allah jatuh cinta pada kita dengan cara kita komitmen istiqomah. Apa? Selain menjalankan kewajibannya, juga jalankan yang sunnah-sunnahnya. Allah itu tiap hari mendatangi kita. Tahu nggak? Tiap hari mendatangi kita. Jam berapa? Di sepertiga malam. Tiap hari mendatangi. Tiap hari seperti ini. Wahai hamba-Ku, bangun. Aku menemui kamu. Kalau seperti itu. Tapi kitanya tidur. Gitu kan? Tiap hari itu, tiap malam. Maka mulai malam ini coba
berat ya. Tapi kalau sudah 1, 2, 3 kali itu insya Allah udah. Kalau sudah seminggu atau ya kita tidak bangun deh, kumaha gitu kan. Kalau kita tidak niatkan aja, niatannya kalau misalnya dalam hati aja, ya Allah, bangunkan hamba jam 3. Ngomong seperti itu. Dengan mengucapkan lisan juga bisa. Ya Allah, bangunkan hamba jam 3. Hamba ingin bertemu dengan saudara. Insya Allah. Ngomong aja seperti itu. Sholat isya atau habis apa. Kadang kita itu banyak berbicara tentang Allah, ya, tetapi kita sendiri jarang berbicara dengan Allah. Ya, kita sering kepada teman-teman kita menasihati, padahal kita sendiri jarang berbicara sama Allah. Dalam tahajud, minta cobaan, kebiasaan yang 3. Sholatnya maaf boleh. Di situ tumpahkan semua apa yang tadi yang dan yang lain. Ya Allah, akui kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, minta sama Allah. Ya Allah, berangkat Tuhan, bukan uang yang memberangkatkan, tapi izinnya Allah. Dengan izinnya Allah kita bisa berangkat lewat apapun, lewat jalan manapun. Jadi bukan karena uang, bukan. Nah, sekarang ubah mindset boro-boro. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu sebetulnya melecehkan Allah. Ya, secara tidak langsung itu Allah tersinggung. Setiap sholat Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Tahu kan hati Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Besar, Maha segala-segalanya. Berarti kalau Maha Besar kan tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Ketika kita sholat, berapa kali kita mengucapkan Allahu Akbar, tetapi keluar dari sholat, keluar dari kata boro-boro. Maka segera beristighfar, bertaubat. Nah, begitu jadi melenceng sedikit. Enggak apa-apa lagi. Yang penting kita masuk ya. Makasih. Udah mulai terbuka tentang emas ya. Penting itu. Kita harus dari usia ini mengajarkan ke saudara-saudara kita. Kalau anak-anak kita berat, ini seumur gini saya udah ajarkan. Ke yang kelas 2 itu saya ajarkan sok nabung celengan. Nanti celengannya bongkar, ada berapa untuk kelas berapa gram. Kalau saya punya banyak ini teman-teman, kalau mau ikut kenapa ke Bunda aja? Ya boleh nanti. Mudah-mudahan sok langsung aja. Bunda ini agen. Kalau 1 gram itu berapa? Sekarang 123, 350. Yang 1 berapa harganya? Saya mau malah nggak hafal harganya. Kalau 1 gram itu 400. Ya, kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Yang benar saya datangnya, yang salah itu semata dari saya sendiri karena saya bersama masih belajar. Mudah-mudahan